Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Puji syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas semua limpahan karunia nikmatnya. Kemudian salawat serta salam mari kita selalu haturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat beliau hingga yaumul akhir nanti. Para jamaah sekalian, mohon maaf Ustadz Ma'ruf tadi malam WA tidak bisa ngisi. Kalau nanti atau besok beliau bisa ngisi ya gantian. Sementara saya belum menyiapkan materi kelanjutannya. Jadi hari ini saya akan menyampaikan kisah tentang Nabi Musa yang berguru kepada Nabi Khidir. Di surat napa niki, Pak? Al-Kahfi yang sering kita baca. Kenapa Allah menyuruh Nabi Musa untuk belajar kepada Nabi Khidir? Sebab suatu hari Nabi Musa ini ditanya oleh salah satu daripada umatnya yaitu Bani Israel, "Wahai Musa, siapakah orang yang paling pinter di dunia ini?" Nah, agak sedikit sombong kemudian Musa mengatakan, Saya adalah orang yang paling pinter di dunia ini." Nah, karena jawaban inilah kemudian Allah menyuruh Nabi Musa untuk berguru kepada Nabi Khidir. Tetapi Nabi Khidir ini namanya sebenarnya tidak disebut di dalam Al-Quran. Ini tafsiran. Khidir atau seorang hamba di situ dikatakan. Baik, maka kemudian Nabi Musa ini mengajak murid kesayangannya. Lagi-lagi tidak disebutkan namanya di dalam Quran, tetapi kemudian ditafsirkan bahwa itu adalah Yushak bin Nun. Atau kadang orang menyebut Sam'un. Yushak bin Nun atau Sam'un. Atau lebih ekstrim lagi disebut dengan Samson. Lebih ekstrim lagi. Yushak bin Nun. Maka diajaklah Yushak bin Nun ini untuk mencari hamba Allah yang dituju oleh Nabi Musa. Di mana tempatnya nanti atau tanda-tandanya seperti apa? Jika nanti Musa sudah ketemu dengan dua lautan. Maksudnya dua lautan apa, Pak? Jadi ada tempat yang di mana air laut itu yang satu tidak bisa masuk ke satunya, sementara yang satu juga tidak bisa menembus ke satunya. Di surat Ar-Rahman. Bainahuma barzakhul la yabghiyan. Di antara dua laut itu ada dinding yang sangat kuat. Air yang satu tidak bisa masuk ke sebelahnya, pun juga demikian air yang satunya tidak bisa masuk ke sebelahnya. Nanti bisa di googling di YouTube, ada itu. Warnanya pun beda airnya, tetapi tidak bisa campur. Nah, di situ nanti tempatnya. Kemudian tanda-tandanya adalah ketika ikan yang sebenarnya untuk bekal itu tiba-tiba nanti turun dan mengambil jalannya sendiri menuju ke laut. Padahal ikan itu sudah dijadikan bekal, tetapi bisa hidup lagi. Itu yang diberitahu kepada Musa. Nah, para jamaah sekalian, kemudian setelah berjalan sekian lama, kata Nabi Musa, saya rela berjalan bertahun-tahun untuk menemukan tempat itu, orang itu. Nah, ternyata pembantunya ini atau muridnya, yaitu Yushak bin Nun ini, lupa. Jadi suatu saat dia beristirahat di tempat yang sebenarnya sudah sampai, kemudian ikannya juga tiba-tiba meloncat dari tempatnya,
menuju ke laut, Yushak bin Nun ini lupa memberitahukan kepada Musa bahwa ikannya sudah melompat. Akhirnya mereka berjalan lagi. Begitu sudah perut lapar, kemudian Nabi Musa menanyakan, coba kita buka bekal kita. Nah, baru ingat. Yang kemudian muridnya ini mengatakan bahwa tadi ikan itu tiba-tiba meloncat dan mengambil jalannya sendiri ke laut. Tetapi saya lupa, dan saya yakin yang membuat saya lupa adalah setan. Itu yang disampaikan oleh Yushak bin Nun. Maka kemudian keduanya kembali di tempat ikan itu turun. Dan bertemulah dengan seorang hamba Allah yang kemudian disebut dengan Nabi Khidir. Kemudian Nabi Musa mengatakan, wahai hamba Allah, bolehkah saya mengikutimu? Nah, kira-kira begitu. Bolehkah saya menjadi murid bagimu? Kata Khidir, kamu pasti tidak akan sabar ikut saya. Tetapi Musa meyakinkan bahwa saya nanti akan berusaha untuk sabar. Kemudian berjalanlah mereka. Kemudian ada peristiwa-peristiwa yang rentetannya 3 peristiwa itu. Yang pertama, ketika mendapati perahu yang mau berlayar, tiba-tiba Khidir ini melubangi perahu itu. Ini secara syariat kan salah, Bang, ya? Salah dong, ya? Akhirnya Nabi Musa tidak sabar, Pak. Langsung bertanya, kenapa engkau melubangi perahu itu? Apakah engkau enggak kasihan kepada pemiliknya? Kok tiba-tiba kamu lubangi? Nabi Khidir kemudian mengatakan, loh temenan kan, gak sabar kan? Kandani kok, gak percaya. Nanti di akhir pertemuan akan saya sampaikan. Tunggu penjelasan saya, jangan sampai bertanya duluan. Sebab Musa ini adalah nabi yang memegangi syariat. Ya. Kemudian lagi berjalan, kemudian ketemu dengan anak yang masih belum balik. Nih. Tiba-tiba diperekes, Pak. Diperekes, ditekek, mati. Musa lagi-lagi protes. Kenapa? Apa yang kau lakukan itu? Dosa besar apa yang sedang kamu lakukan itu? Kenapa ada anak kecil yang belum balik, belum punya dosa, tiba-tiba kamu perkes itu sampai mati? Lagi-lagi Khidir mengatakan, loh temenan kan, gak sabar kan? Kandani kok. Lang tastati'a ma'iyya sabra. Kamu tidak akan sabar ketika mengikuti saya. Kemudian yang ketiga, masuk kepada perkampungan. Yang perkampungan itu orangnya medit-medit. Ketika mereka meminta sesuatu pun hanya untuk mengganjal perut, tidak dikasih. Tetapi kemudian tiba-tiba Nabi Khidir mengajak Nabi Musa untuk mendirikan bangunan yang hampir roboh. Kemudian ditanya lagi oleh Nabi Musa, apakah engkau ingin mendapatkan upah dari pekerjaanmu itu? Sementara mereka itu medit-medit. Loh temenan kan, gak sabar kan, takok meneh. Kandani kok. Nanti saya jelaskan di akhir pertemuan kita. Maka begitu mendapatkan 3 peristiwa, dan 3 peristiwa itu ditanyakan terus oleh Nabi Musa, maka kemudian Nabi Khidir, berarti kamu dan saya sudah sampai di sini saja. Kita nanti berpisah, sebab kamu sudah tidak sabar. Dan akan saya jelaskan kenapa saya berbuat demikian. Kemudian yang pertama dijelaskan bahwa saya melubangi perahu itu sebab di tengah sana, di tengah lautan, itu ada seorang penguasa laut atau bajak laut lah, yang akan merampas setiap perahu yang melewatinya. Supaya tidak dirampas, maka perahu itu saya lubangi, sehingga mereka tidak jadi berlayar. Penjelasan yang pertama. Yang kedua, kenapa ada anak kecil yang kemudian diperkes sampai mati? Sebab saya tahu bahwa
anak ini nanti kalau dewasa akan menjadi orang nakal, akan menjadi orang kafir. Saya membunuh dia karena saya menyelamatkan dia supaya tidak menjadi orang kafir. Kemudian yang ketiga adalah bahwa di dalam rumah itu ada harta peninggalan anak yatim dari bapaknya atau orang tuanya yang soleh. Maka saya diperintahkan untuk meninggikan atau memperbaiki tembok yang rusak itu supaya hartanya terselamatkan karena bapaknya soleh. Nah, ini catatannya. Jadi para jamaah sekalian yang sering kita dengarkan, kita sebisa mungkin mempunyai anak yang soleh kemudian mendoakan orang tua. Tetapi di kisah ini terbalik, Pak, bahwa orang tua yang soleh itu mampu memberikan syafaat kepada putra-putrinya. Buktinya bahwa di kisah ini orang tuanya soleh, tetapi anaknya belum tentu soleh. Tetapi oleh Allah, Nabi ini disuruh mendirikan atau memperbaiki rumahnya supaya terjaga. Sebab orang tuanya soleh. Kesolehan orang tua itu akan mampu memberikan syafaat kepada putra-putrinya. Sehingga mulai sekarang kita harus berusaha menjadi orang tua yang soleh, sehingga anaknya nanti juga soleh. Jadi syafaat itu seperti ngeten, Mbak. Kalau orang tuanya kaya, itu pasti anaknya hampir bisa dipastikan anaknya kaya, karena dapat warisan. Kalau orang tuanya soleh, nanti juga akan berimbas kepada anaknya. Anaknya akan gampang menjadi orang yang soleh. Jadi kalau bapaknya kaya, anaknya itu gampang menjadi orang kaya sebab sudah punya warisan kaya. Seperti halnya juga demikian. Kalau orang tuanya tidak cerdas, maka anaknya untuk menjadi cerdas itu ya bisa, tapi kesulitannya luar biasa. Harus berusaha lebih daripada anaknya orang yang cerdas. Nah, kira-kira begitu. Itu pelajaran yang bisa kita ambil daripada kisah Nabi Musa. Maka pertanyaannya adalah, kira-kira menurut panjenengan, tinggi mana derajat Nabi Musa dengan Nabi Khidir, Pak? Nabi Khidir. Nabi Musa apa Khidir? Oh, wonten sing Nabi Musa, wonten sing Nabi Khidir. Sekarang kita buktikan, nggih. Nabi Musa itu ketika diperintah Allah, misalnya dikasih tongkat, Nabi Musa dikasih tahu tongkat itu untuk apa? Dikasih tahu mboten? Tidak dikasih tahu bahwa tongkat itu nanti akan menjadi ular. Tongkat itu juga nanti akan bisa membelah lautan. Tidak dikasih tahu. Tetapi Nabi Khidir dari awal sudah dikasih tahu semua. Nanti kalau ketemu Musa, orangnya gak sabaran. Ngomongnya, gak usah ikut saya, pasti kamu tidak akan sabar. Dan ternyata benar. Nabi Khidir sudah dikasih tahu. Yang pertama, ada perahu atau kapal. Yang kedepannya sudah dikasih tahu Nabi Khidir ini, bahwa kapal itu kalau berlayar akan dirampok oleh perompak laut itu. Sudah dikasih tahu. Jadi kejadian yang akan datang sudah dikasih tahu. Kemudian anak kecil tadi juga demikian. Kalau dibiarkan nanti besarnya akan menjadi kafir. Sudah dikasih tahu. Yang ketiga juga demikian. Sudah dikasih tahu. Sementara perintah-perintah dari Allah yang diberikan kepada Musa, Musa tidak dikasih tahu sama sekali. Dikasih tongkat pun Musa nggak dikasih tahu. Nah, kira-kira ngeten perbandingannya. Jenengan punya anak 2 orang. Yang satu begitu diperintah langsung jalan. Enggak ngomong engko iki gimana? Upahnya berapa? Enggak ngomong begitu. Yang satu kalau diperintah mintanya detail, nanti seperti apa dan seterusnya, terus upahnya berapa. Kira-kira jenengan seneng sing putih? Pertama atau kedua? Pertama toh nggih. Begitu perintah langsung jalan. Gak usah takok wani piro, gak usah gitu. Itulah gambarannya, Bang nggih. Jadi Musa ini kedudukannya jauh lebih tinggi dibanding dengan Nabi Khidir. Jangan salah sangka, Pak nggih. Sekali lagi, jangan terpukau oleh
keajaiban. Sebab setan pun diberi kuasa oleh Allah untuk memberikan atau membuat keajaiban. Maka logika kita yang penting. Sebab agama itu dibangun berdasarkan logika. Setelah masuk baru menggunakan perasaan, Bang. Perasaan. Baik, jadi sekali lagi bahwa kedudukan Musa lebih tinggi daripada kedudukan Khidir. Sebab Khidir ini hanya seorang guru yang mengisi sepenggal daripada kisah Musa alaihissalam. Tetapi Musa adalah nabi yang besar. Nabinya Bani Israel yang paling besar. Dia termasuk nabi yang terpilih menjadi ulul azmi, yaitu nabi yang punya tekad, yang membaja, kesabarannya luar biasa. Sampai-sampai kisah Musa ini berceceran di mana saja di dalam Al-Qur'an ini. Ada surat tersendiri, yaitu surat Al-Qasas, membahas Nabi Musa. Al-Baqarah, semuanya berceceran di situ. Di surat Al-Kahfi ada Nabi Musa dan seterusnya. Ini kisahnya paling banyak di Quran, Bang. Jadi sekali lagi, Musa adalah Nabi Agung yang dikirim Allah kepada Bani Israel. Sehingga para nabi itu pada zaman sekalian tidak pernah dikasih tahu ketika ada perintah datang. Bahwa kedepannya seperti apa, tidak pernah dikasih tahu. Bayangkan kalau Musa itu dikasih tahu, Pak, bahwa tongkatnya itu nanti akan bisa menjadi ular. Kemudian akan bisa membelah lautan. Maka ketika menghadapi Fir'aun, ya hatinya akan tertuju kepada tongkat, bukan kepada Allah. Nah, itu yang penting, Bang. Ketika kepepet itu, tentara Fir'aun sudah berada di belakang, sementara di depannya ada lautan. Kalau sudah dikasih tahu bahwa tongkat itu akan membelah lautan, maka hatinya akan terpaut kepada tongkat, bukan kepada Allah. Dia akan merasa nyaman dengan tongkatnya, bukan nyaman kepada Allah. Kira-kira begitu, ya. Jadi sekali lagi bahwa para nabi itu ketika diperintah itu tidak dikasih tahu apa kemudian yang akan terjadi ketika nabi itu melaksanakan perintah. Berarti sama dengan kita, ya. Kita ini diperintah oleh Allah untuk sholat, zakat dan seterusnya, tetapi kita belum tahu fiknya seperti apa, realnya seperti apa nanti. Nah, kira-kira ngoten. Jadi yang sangat dekat dengan kita, yang bisa dicontoh oleh kita, itu bukan Khidir, tetapi Nabi Musa. Ini terjadi kepada nabi-nabi yang lain. Seperti halnya Nabi Ibrahim, ketika disuruh menyembelih putranya, Nabi Ibrahim tidak tahu, Pak, bahwa nantinya anaknya itu akan diganti dengan domba. Tidak tahu. Nah, kalau dikasih tahu kan beres, aman, diganti. Diganti. Nggak dikasih tahu. Tetapi Allah ingin menguji nabinya. Nabi Nuh juga demikian. Ketika diperintah untuk membuat perahu, dan perahunya di atas gunung, tidak ada bayangan bahwa nanti akan terjadi banjir bandang. Yang jelas mereka beranggapan bahwa ketika menjalankan perintah Allah, maka Allah akan bersama dengan dia, yaitu nabi-nabi itu. Maka sekali lagi, yang bisa dicontoh adalah para nabi, bukan Khidir. Jangan sampai jenengan nyontoh Khidir, nyontoh Nabi Khidir, tiba-tiba jalan-jalan ada cilik diperekes mati. Terus takoi wong, aku nyontoh Khidir aku. Bahaya, Bang. Langsung mlebu penjara nek model ngoten iki. Tetapi para jemaah sekalian, kita juga tidak bisa menutup mata bahwa memang Allah memberikan kemampuan kepada sebagian hambanya seperti Khidir. Sampai sekarang pun masih ada. Tetapi itu bukan hal utama. Sekali lagi itu adalah apa, Pak? Bonus. Sekali lagi itu adalah bonus. Bukan hal yang utama.
yang utama yang bisa kita contoh adalah seperti Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Nuh, Nabi Isa, dan lain-lain. Yang menggunakan syariat seperti kita. Seperti halnya Nabi Muhammad. Demikian para jamaah sekalian, apa yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan manfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.